Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat-Nya sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 16 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Setiap umat Islam, tentunya kita sebagai umat Islam, tentunya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menyambutnya, terutama dalam hal ini adalah persiapan rohani dan jasmani kita, agar puasa Ramadan kita nantinya bisa berbuah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping persiapan, tentunya kita juga harus mengetahui apa saja larangan dan anjuran yang seharusnya menjadi renungan bagi kita semuanya. Pertama, larangan-larangan yang jika tetap kita lakukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kita. Padahal bulan Sya'ban ini pastinya ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun larangan-larangan tersebut adalah yang pertama, berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga ini larangan di bulan-bulan lainnya, tetapi ada penekanan pada bulan Sya'ban ini. Allah taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik wahai Muhammad, niscaya akan terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Az-Zumar ayat 65. Kesyirikan kaum muslimin akan menghapuskan amal-amal ibadah kita jika kita masih tetap melakukannya di bulan Sya'ban ini. Niscaya kita akan kehilangan pahala-pahala, kita akan kehilangan berbagai amal soleh, dan kehilangan pula ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian larangan yang kedua, bermusuhan. Permusuhan lahir dari rasa dendam, rasa tidak suka, rasa benci, dan sebagainya. Permusuhan atau kebencian lebih dari 3 hari akan menyebabkan tergantungnya amal kita, tidak diterimanya amal-amal kita, istighfar kita, dan taubat kita pun tidak diterima jika kita belum berbaikan. Di bulan Sya'ban ini kita akan juga kehilangan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah disabdakan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala
mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dia pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Oleh Al-Munzir dalam kitab At-Targhib. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anjuran dalam memasuki bulan Sya'ban ini, bulan yang penuh kelalaian, kita semua dianjurkan untuk memperbanyak puasa, yaitu puasa sunnah. Telah sampai sebuah hadis dari Usamah bin Zaid. Ia pernah menanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak pernah melihat beliau melakukan puasa yang lebih semangat daripada puasa Sya'ban. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan di saat manusia lalai, sibuk dengan urusannya. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan soleh, naik kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2359. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini, yaitu puasa sunnah yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berpuasa hampir sebulan penuh. Tidak sebulan. Tidak boleh kita berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Tetapi bulan Sya'ban ini Nabi berpuasa hampir sebulan penuh. Mungkin ada tidak puasa 2 atau 3 hari. Dan dikatakan dalam riwayat yang lain dari Usamah bin Zaid dari Aisyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa dia berkata, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Juga saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban." Demikianlah kultum yang singkat ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama-sama ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita, bisa lebih berhati-hati agar kita tidak kehilangan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita lebih tekun lagi untuk meraih keistimewaan bulan Sya'ban ini. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.